Ayo kita bersorak-sorak bagi Dia. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakanlah bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya.
baik dalam hidup kita. Bapak, kasih-Mu Tuhan yang melayakan hidup kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhanku yang baik. Karena kasih-Mu melayakanku untuk datang kepadamu ya Yesus. Karena pengampunan-Mu Tuhan menjadikan kami anak-Mu yang berharga ya Bapa. Nah, kami sangat bersyukur Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu ya Yesus Kristus Tuhan. Selalu melekat di hati. Karena firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, pedoman hidup kita, panduan hidup kita, yang berdaulat dan berkuasa penuh dalam hidup kita. Katakan, kasih-Mu Tuhan layakkanku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Hanya itu yang memampukanku Tuhan, melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat, hanya melekat padamu Tuhan. Melekat di hati-Mu. Firman-Mu Yesus, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan, nyatakan janji kita, nyatakan iman kita, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu, katakan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Kau Yesus. Kami mau katakan iman kami Tuhan kepadamu ya Bapa, bahwa Kaulah Tuhan yang berdaulat Tuhan. Firman-Mu lah yang berdaulat Yesus. Firman-Mu lah yang di depan kami Tuhan. Firman-Mu lah yang menuntun kami ya Bapa. Kami mau memahami firman-Mu Tuhan. Kami mau merasakan mujizat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan kebaikan-Mu ya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari-mari sama kami. Ku
Haleluya. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Semangat. Ada masalah? Puji Tuhan. Karena sudah biasa kita bisa melewatinya sampai dengan akhir tahun 2024. Amin ya. Berarti masalah yang dihadapi biasa saja. Amin. Karena kita tiba sampai di penghujung tahun 2024. Berarti masalah di sepanjang tahun 2024 tidak mengalahkan kita. Amin. Ya, berarti kalau tahun 2024 kita kalahkan masalah, 2025 juga bisa kita kalahkan. Amin. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari yang Kau berikan bagi kami di penghujung minggu terakhir tahun 2024. Kami bersyukur sepanjang tahun 2024 yang kami lewati, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu baik menyertai kami sehingga kami boleh tiba di minggu terakhir di penghujung tahun 2024. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi satu rema, menjadi satu perenungan bagi kami. Untuk kami bisa menyongsong tahun 2025 dengan terus senantiasa berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang punya rencana yang indah bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu yang mendengar. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi satu dasar, satu pondasi, satu keyakinan untuk kami berjalan di sepanjang tahun 2025. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masih melanjutkan apa yang menjadi tema kita di sepanjang minggu ini. Fear not, I am with you. Inilah di minggu terakhir dari tema don't afraid ya, don't be afraid, jangan takut ya. Tema di terakhir itu fear not, I am with you. Jangan takut, aku bersamamu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya, berbicara yang namanya rasa takut, pada dasarnya rasa takut itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Jadi kalau Anda takut, itu satu realitas ya, yang tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Nah sebab sejatinya perasaan takut itu adalah sarana atau mekanisme perlindungan diri yang Tuhan berikan kepada semua orang. Jadi rasa takut itu perlu ada dalam diri seseorang. Karena dengan adanya rasa takut itu merupakan satu mekanisme untuk kita bisa melindungi diri kita. Nah, perasaan takut itu dapat membuat orang akan bertindak dengan hati-hati sehingga ia terhindar dari bahaya. Seperti yang beberapa waktu yang viral kan berdiri di pantai nggak ada rasa takutnya kan, di karang nggak ada rasa takutnya. Ya akhirnya apa? Justru membahayakan dirinya gitu loh. Karena nggak ada rasa takutnya. Nah, kalau orang yang takut pasti nggak mau mendekat gitu. Tapi karena mungkin dia sudah kehilangan rasa takut, ya dia berani mendekat. Ya pada akhirnya mohon maaf terjadi musibah. Ya kan yang viral-viral kemarin kan gitu. Jadi perasaan takut itu bagus juga, positif juga, karena itu dapat membuat orang hati-hati sehingga terhindar dari bahaya. Nah justru kalau orang sama sekali tidak memiliki perasaan takut, wah ini yang akan membahayakan dirinya sendiri. Nah orang yang demikian ini, ya yang gak ada takutnya ini, inilah yang dikatakan mengidap penyakit hipnofobia. Dari kata hipno rendah, fobia perasaan takut. Orang yang tidak memiliki rasa takut itu atau rasa takutnya rendah itu disebut dengan hipnofobia. Orang yang demikian, orang yang perasaan takutnya itu di bawah rata-rata yang normal, ini berbahaya saudara. Coba bayangkan
Anda ya disupiri oleh seseorang yang mengidap penyakit hipnofobia. Bawa mobil gas terus gak ada remnya. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Enggak, lanjutkan. Biar saya bawa Anda kalau memang Anda lanjutkan. Pasti akan ada takut. Nah bayangkan kalau Anda ya disupiri atau dikemudikan oleh orang yang mengidap penyakit hipnofobia. Orang kencang dia lebih kencang, dia salib suara. Wah ini bahaya, dapat berakibat fatal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, jadi perasaan takut itu bersifat positif, ada positifnya. Hanya saja ya apabila perasaan takut atau fobia dalam diri seseorang bersifat berkelebihan ataupun irasional alias tidak wajar, nah ini yang bahaya. Jadi kalau perlu ada rasa takut itu dapat bersifat positif. Tapi kalau yang berkelebihan, ya yang irasional, ini yang dapat merugikan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari ya, berdasarkan satu survei, salah satu fobia atau ketakutan yang berkelebihan yang dialami oleh banyak orang di masa sekarang ini adalah rasa takut tentang masa depan. Nah, orang takut, apalagi di zaman-zaman sekarang ini ya, yang katanya di tahun 2025 menjadi tahun yang tidak mudah. Kalau Anda yang makan gaji, mungkin bagi Anda tidak ada masalah. Tapi orang yang punya usaha takut saudara. PPN naik 12%. Itu akan berpengaruh kepada seluruh aspek. Kalau karyawan mah duduk terima gaji nggak mau tahu. Tapi pengusaha takut. Bagaimana dengan usaha saya ke depan? Bagaimana dengan bisnis saya? Nah, dalam satu ya situs online yang menyediakan jasa atau menyediakan data tentang kesehatan mental, di dalam yang namanya situs Very Well Mind, 40% orang di Amerika Serikat diliputi oleh perasaan khawatir tentang masa depan mereka. Itu tahun 2021 40% khawatir. Karena memang di tahun-tahun yang ke depan, tahun yang menjadi tidak mudah. Ya sebagai contoh kita lihat berita Honda, Mitsubishi, saya baca kemarin Honda, Mitsubishi, Nissan bakalan merger ya kan. Sudah mendahului Toyota dengan Volkswagen ya, PW ya, nah, udah merger duluan. Itu kenapa perusahaan-perusahaan merger? Ya karena terjadi krisis keuangan. Kita lihat KFC banyak menutup gerai, apalagi McDonald banyak menutup gerai. Pizza Hut banyak menutup gerai. Karena situasi perang yang membuat memang keadaan jadi tidak menentu. Nah jadi orang memang takut tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Di majalah Independen bahwa 60% orang muda itu takut tentang hari esok. Jadi ada kekhawatiran tentang bagaimana hari esok. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pikir angka-angka yang ada di sini sebenarnya tidak jauh berbeda juga yang terjadi dengan di Indonesia. Kalau kita melihat data, angka-angka pengangguran terus bertambah. Ya lapangan pekerjaan semakin sulit karena banyak yang sudah tutup. Saya kan suka membaca kiriman-kiriman dari Bang Hana ya. Saham-saham anjlok jatuh luar biasa saudara. Ini yang punya uang ini berpesta sekarang. Kenapa? Saatnya masuk katanya saham. Karena pasar saham sekarang anjlok. BRI anjlok, BNI semua anjlok. Karena memang kondisi ekonomi Indonesia yang bukan hanya Indonesia, di luar negeri berpengaruh sekali kepada kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karenanya mungkin saja
berdasarkan apa yang diperkatakan orang, prediksi orang, mungkin di masa depan akan menjadi masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang menekan, bukan masa-masa yang menggembirakan, tapi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara tidak perlu khawatir. Amin. Kalau kita mungkin nantinya, oleh karena diprediksi masa depan yang tidak menentu ini, mungkin ada takut, mungkin ada khawatir, mungkin ada kecemasan, tetapi ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, saudara jangan takut. Amin. Nah, pesan yang sama juga Tuhan itu sampaikan kepada bangsa Yehuda saat sementara mereka waktu itu berada di negeri Babel, tempat mereka dibuang. Sebagaimana yang sering sudah dikhotbahkan, ya, sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ya, Yehuda dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem, ya, ditaklukkan oleh tentara kerajaan Babel yang di masa itu diperintah oleh seorang raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi? Penduduk negeri Yehuda ditawan dan semua penduduknya dibawa ke Babel. Di sana, ya, orang Yehuda ini, bangsa Yehuda ini, orang Israel ini, mereka hidup sebagai orang buangan, tawanan, ya. Tercabut dari negeri tempat mereka berasal, sedangkan negeri mereka sendiri yaitu Yehuda dalam keadaan yang porak-poranda. Mereka dikalahkan, dihancurkan negerinya. Mereka semua dibawa, ditawan negeri Babel. Tentu dengan keadaan yang demikian, bisa dikatakan mereka hidup tanpa masa depan. Ya, itu keadaan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh bangsa Yehuda ini. Nah, dalam situasi yang saudara bisa lihat, saudara bayangkan ini situasi yang tidak enak. Kalau saudara sering nonton berita, kalau tawanan perang ISIS, ya, tawanan perang dari kelompok-kelompok mujahidin itu kan gak enak, saudara. Ditawan begitu, disiksa begitu, sudah pasti ada gak masa depan? Sama kurang lebih ini bangsa Yehuda. Mereka ditawan, dijajah oleh bangsa Babel, kerajaan Nebukadnezar, mereka dibawa semua. Ya, mereka seperti tidak ada harapan. Nah, dalam situasi seperti itu, Tuhan berkata kepada umatnya agar mereka jangan takut. Sekalipun situasinya yang demikian. Tentang hal ini di dalam firman Tuhan, dalam Yesaya pasal 3 ayat 1 sampai 7, Tuhan berfirman. Di tengah situasi yang dihadapi oleh umatnya ini, Tuhan berfirman, jangan takut. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut. Tentu ketika Tuhan menyampaikan alasan berfirman jangan takut, Tuhan tidak asbun. Tuhan tidak asal bunyi. Ketika Tuhan mengatakan jangan takut, Tuhan mempunyai alasan di baliknya. Saudara coba review di sepanjang minggu ini. Ketika Tuhan berfirman jangan takut, selalu ada alasan lain di baliknya. Betul tidak? Jangan takut sebab. Selalu ada sebab. Jadi ketika Tuhan bilang jangan takut, bukan begitu saja jangan takut, tidak ada alasan, tidak. Tuhan itu adalah pribadi yang ketika dia berfirman jangan takut, ada alasan di baliknya untuk seluruh orang yang mendengarnya. Mengapa tidak perlu takut? Itu menandakan bahwa Tuhan ketika berkata jangan takut, bukan cuma menghibur saja, saudara. Bukan cuma supaya enak didengar saja, tidak, saudara. Tetapi Tuhan pribadi yang mempunyai alasan di baliknya. Sehingga bukan asbun. Kan kalau kita mungkin saja bilang jangan takut, apa alasannya? Jangan takut. Itu asbun. Kalau Tuhan bilang jangan takut, Tuhan punya alasan. Dan kita dapat pelajari itu. Demikian juga ketika Tuhan berkata jangan takut.
Tuhan juga punya alasannya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini ya perkataan Tuhan jangan takut ini disampaikan di dalam Yesaya pasal yang 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, di tengah situasi masyarakat atau bangsa Yehuda atau Israel yang dalam konteks seperti ini. Ya, Tuhan berfirman di dalam Yesaya pasal yang 43 ayat yang pertama. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Seperti yang sudah dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Jangan takut. Ketika Tuhan menyampaikan nasihat ini, Tuhan juga sampaikan alasannya. Mengapa umatnya tidak usah takut. Nah, kalau Tuhan mengatakan hal ini 2600 tahun silam kepada bangsa Yehuda, bangsa yang sedang ditawan, bangsa yang sedang dijajah itu, firman yang sama juga itu berlaku bagi kita. Amin. Amin. Karena Tuhannya sama. Tuhannya sama. Kalau Tuhan dulu menyampaikan di tengah keadaan yang demikian, jangan takut. Firman yang sama juga berlaku untuk kita di masa kini. Apapun situasi yang mungkin saja kurang lebih dialami, kita alami seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Pesan Tuhan yang sama juga, jangan takut. Mengapa kita jangan takut ya? Kita tidak perlu takut. Mengapa? Sebab yang pertama, Tuhan tidak melupakan saudara. Sekalipun di tengah kondisi yang demikian yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, yang mungkin kita akan hadapi nanti juga di tahun-tahun yang akan datang, kita tidak pernah tahu. Tetapi ingatlah firman ini, jangan takut. Mengapa saudara tidak perlu takut? Katakan kanan kiri saudara, Tuhan tidak melupakan saudara. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan tidak melupakan saudara. Jadi jangan takut. Di tengah situasi kondisi yang mungkin kurang lebih kita akan alami seperti bangsa Yehuda ini, ingat pesan Tuhan ini, jangan takut sebab Tuhan tidak melupakan engkau. Nah, memang ketika menghadapi masa depan seringkali orang merasa takut. Mengapa? Karena mungkin di tengah keadaan sukar yang dia hadapi, mungkin dia pikir Tuhan lupa pada dirinya, ya kan? Seringkali orang ketika menghadapi kesukaran dalam hidupnya, masalah dalam hidupnya yang berat, dia merasa bahwa Tuhan telah melupakan dirinya. Betul atau betul? Nggak ada jawaban yang lain saudara ya, pasti betul ya saudara ya. Nah, mengapa demikian? Karena pandangan ini merefleksikan juga kecenderungan dalam diri manusia itu juga. Kenapa? Manusia itu juga adalah pribadi yang mudah lupa. Sehingga ia pikir Tuhan juga lupa. Karena manusia mudah lupa, ia juga suka menuduh bahwa orang lain bahkan termasuk Tuhan itu sebagai pribadi yang pelupa. Saudara masih ingat khotbah di bulan lalu? Seperti yang diberitakan surat kabar Daily Mail, berapa kali orang dalam sehari kehilangan barang? 9 kali saudara. Itu menunjukkan bahwa manusia begitu pelupa. Kemarin ya, saya dengan Bu Istinop ya, waktu sampai ke pabrik Jordan, saya udah pergi jalan, baru saya sadar kunci motor saya mana. Kunci motor saya di mana? Rupanya ada di tas Bu Justinop. Untung nggak pulang cari saudara. Kalau pulang cari hilang waktu berapa menit. Saudara masih ingat itu? Itu menunjukkan manusia, kecenderungan manusia yang begitu pelupa. Nah, ternyata sifat pelupa ini tidak hanya dapat menimpa para jemaat saja, tetapi juga dapat menimpa seorang gembala jemaat.
Nah ini saya mengalami juga loh ini cerita ini. Nah satu kali ada seorang gembala jemaat yang sedang berkhotbah, seperti saya inilah sedang berkhotbah menyampaikan sesuatu. Nah sedang berkhotbah ini tiba-tiba dia teringat, tadi waktu saya pagi tiba di gereja, saya parkir mobil saya. Mobil saya itu kayaknya mesinnya belum dimatikan. Berarti ini mesin mobilnya ini masih menyala. Karena dia masih memikirkan itu, khotbahnya pun jadi tidak konsentrasi. Karena ketika dia sedang berkhotbah dia mikirin, ini saya juga kejadian kemarin khotbah Natal Jordan. Saya lupa loh, matiin mesin mobilnya, masih hidup ya. Ini memang bisa juga terjadi, kisah nyata ini. Ya. Jadi dia, kalau saya benar-benar lupa ya, kalau saya memang benar-benar lupa. Kalau yang pendeta ini kebetulan dia sedang berkhotbah, dia ingat, mesin mobil saya masih menyala, belum mati. Waduh, sementara dia berkhotbah dia pun mulai berpikir, memikirkan cara gimana lah supaya bisa saya keluar menyelinap dari kumpulan jemaat ini untuk bisa mematikan mesin mobil saya yang masih menyala itu. Nah dia sambil berkhotbah dia masih berpikir, akhirnya dia menemukan ide. Ya, dia menemukan ide, dia bilang begini, saudara-saudara, sebelum saya teruskan khotbah saya ini, ada baiknya saudara terlebih dahulu mengambil waktu teduh sejenak. Sementara saudara memejamkan mata, renungkanlah pesan Tuhan yang telah saudara dengar. Kemudian berdoalah secara pribadi menanggapi pesan dari Tuhan tersebut. Sesudah itu saya akan teruskan khotbah saya ini. Nah ketika disampaikan demikian, jemaat pun semua meresponi. Mengambil waktu teduh sejenak, merenung dan berdoa. Nah ketika jemaat semua berdoa, sang pendeta pun dengan pelan-pelan ya keluar meninggalkan mimbar khotbah. Dia pergi ke tempat parkiran mobilnya dan benar dia melihat mobilnya terparkir di sana masih dalam keadaan menyala. Mesin mobilnya masih menyala, ya masih hidup. Dia pun membuka pintu mobilnya, nah, dia masuk ke dalam mobil tersebut dan dia tutup pintu mobil tersebut. Nah ternyata waktu di situ kambuh lagi lupanya. Kambuh lupanya. Dia tidak tahu ngapain dia masuk ke dalam mobil. Sehingga apa yang terjadi? Dia putar mobilnya ya. Dia pergi bawa mobilnya, dia pulang ke rumah saudara. Dia pulang ke rumah, dia ganti baju, dia menikmati makanan, dia tukar celana, dia santai-santai. Kemudian dia baru teringat, loh tadi saya berkhotbah di sana. Apa yang terjadi ya? Kira-kira apa yang terjadi ya saudara lah yang tahu ya. Kemudian apa yang terjadi dengan jemaatnya yang masih dalam waktu teduh tadi saudara. Nah itu sebuah cerita saja saudara. Sebuah cerita bahwa manusia suka lupa ya. Saya juga alami itu saudara. Bedanya saya masih lanjut khotbah saudara ya. Mesin mobil saya ada yang matikan saudara. Ini pendeta kelupaan, benar-benar lupa saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari ya, bahwa yang namanya manusia itu adalah pribadi yang cenderung lupa. Sehingga ia juga sering kali menuduh bahwa Tuhan itu lupa akan dirinya. Ini juga terjadi kepada umat atau bangsa Yehuda dan nenek moyang mereka ya. Kalau kita belajar di bulan keberapa saya lupa, di sepanjang tahun 2024 ini saudara tentu masih ingat ya, ketika umat Tuhan mereka memasuki negeri Kanaan ya, mereka menerima hal yang baik luar biasa, amin. Mereka tiba di negeri Kanaan, negeri yang indah, negeri yang subur, negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika mereka tiba di sana, mereka menikmati semuanya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Umat Tuhan ini mulai melupakan Tuhan. Mulai meninggalkan Tuhan. Ketika udah dibawa, mereka tiba di negeri Kanaan, berlimpah susu dan madu. Ketika keadaan nyaman, mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Apa? Mereka mulai menyembah Allah lain.
Nah, sebagai akibat ketika mereka sudah mulai lupa meninggalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirim bangsa-bangsa lain untuk menindas bangsa Israel yang tidak tahu bersyukur ini. Kemudian, apa yang kemudian bangsa Yehuda, bangsa Israel lakukan ini setelah ditindas oleh bangsa-bangsa lain? Mereka berseru-seru berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kasihanilah kami, belalah kami. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pun kerjakan mujizatnya. Tuhan tolong bangsa Israel ini keluar dari persoalan itu. Tetapi kemudian apalagi yang dilakukan oleh bangsa Israel? Lupa kembali. Kira-kira cerita bangsa Israel tadi terjadikah dalam hidup saudara? Terasa familiar enggak sih? Terasa kayaknya kena ini. Kurang lebih ya hampir mirip saya ini. Seringkali ketika udah diberkati Tuhan, lupa. Nanti berseru-seru minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mujizat, kasih mujizatnya, Tuhan kasih berkat. Kemudian ketika sudah menikmati berkat apalagi? Lupakan Tuhan lagi. Makanya kalau kayak terasa familiar, rupanya kita meniru orang Israel, bangsa Yehuda yang suka melupakan Tuhan. Ada men. Ada men. Ketika susah, ketika menderita, berseru-seru sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong, Tuhan kasih berkat. Habis itu lupa lagi. Nanti habis itu berseru-seru lagi. Nanti dikasih lagi cobaan, dikasih lagi tantangan. Itu terasa gak asing. Itu saudara belajar nih dari bangsa Yehuda, bangsa Israel ini saudara. Suka lupa. Suka lupa. Dikala mengalami berkat Tuhan, seringkali melupakan Tuhan. Nah, demikian hal ini terjadi secara berulang-ulang. Kalau saudara baca Alkitab, itu bangsa Israel itu makanya dibilang bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Ini saudara, ini saudara, terjadi berulang-ulang terus menerus. Sampai kalau saudara baca Alkitab, 10 suku Israel yang di utara itu, kalau saudara baca Alkitab, dihancurkan bangsa Asyur, yang kemudian ke 10 suku ini dinyatakan sepertinya hilang. 10 suku Israel kan, pada akhirnya kan kerajaan Israel itu kan terpecah dua kan, sebelah utara kerajaan Israel, dua kerajaan selatan atau Yehuda. Yang kerajaan utara Israel itu diserang bangsa Asyur, yang 10 suku ada di sana itu dibawa, ditawan, akhirnya disebar, dipecah kemana-mana, yang kemudian nggak tahu lagi kemana 10 suku itu. Yang 130 tahun kemudian kerajaan selatan yaitu bangsa Yehuda, itulah kerajaan yang kemudian juga ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Situasinya hancur lebur. Kenapa? Ya karena seringkali umat Israel ini melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Akibatnya yang 130 tahun kemudian bangsa Yehuda, ya, kerajaan Yehuda, kerajaan yang ada di selatan itu juga ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Dihancurkan negerinya, diporak-porandakan negerinya, seluruh penduduknya ditawan, dibawa ke kerajaan Babel. Nah, di dalam keadaan yang demikian, ya, dicatat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 14. Ya, umat itu, bangsa itu, ya, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Karena keadaan mereka yang mereka alami, ya, mereka akhirnya dikalahkan, ditawan, jadi tawanan oleh bangsa kerajaan Babel. Mereka berseru sama Tuhan, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku.
Tapi benarkah Tuhan telah meninggalkan mereka? Tapi benarkah Tuhan telah melupakan mereka? Tidak, karena di ayat 15 Tuhan jawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Itu jawab Tuhan sama bangsa Yehuda ini yang mereka berkeluh kesah. Mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan kami, Tuhan telah melupakan kami. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan. Sekali lagi katakan kanan kiri saudara, Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan tidak melupakan engkau. Kalaupun engkau yang lupa, kalaupun engkau yang meninggalkan, Tuhan tidak melupakan engkau. Atas dasar itu, makanya di ayat dalam Yesaya pasal yang 43 ayat yang pertama tadi, Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau, dan namamu, dengan namamu engkau adalah milikku. Saya suka itu lagunya itu, ya kan? Kau membuatku sesuai rencanamu. Terus hidupku ku serahkan kekhawatiranku. Amin. Amin saudara. Saudara miliknya Tuhan. Jadi saudara jangan takut. Ya, jangan takut. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Kalaupun engkau yang melupakan, engkau yang meninggalkan, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Ingat ini. Ingat ini. Tuhan tidak akan melupakan engkau. Jadi jangan pernah takut. Yang kedua, mengapa kita tidak usah perlu takut? Ya, kalau yang pertama tadi, karena Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Yang kedua, karena Tuhan mengasihi saudara. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Ini inti banyak dari kebenaran firman Tuhan. Karena kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Karena kasihnya seorang ibu kepada anak, seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak gak ada saudara. Karena kasih orang tua kepada anak sepanjang masa, ya kan? Ya Tuhan juga begitu saudara. Tuhan tidak melupakan kita karena Tuhan mengasihi kita. Di dalam kasihnya Tuhan senantiasa menyertai umatnya bahkan di masa yang sukar sekalipun. Hal ini diutarakan dalam Yesaya pasal yang 43 ayat yang kedua. Di sana dikatakan Tuhan berfirman begini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Yang percaya katakan amin. Terjadilah dalam hidup kita apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Di sini Tuhan menggunakan api dan sungai-sungai. Dua istilah ini saudara. Sungai dan api yang digambarkan sebagai kesukaran yang dialami oleh orang Israel dalam masa pembuangan itu. Saudara, di sana dikatakan di ayat 43 ayat 2 tadi sungai-sungai. Ya perlu saudara ketahui wilayah Babel saat itu ya diapit oleh dua sungai yang besar. Namanya adalah Efrat dan Tigris. Makanya wilayah itu, wilayah kerajaan Babel itu disebut juga Mesopotamia.
Dari asal kata meso yang artinya di antara, dan potasia yang artinya sungai. Jadi maksudnya Mesopotamia itu adalah tanah di antara sungai-sungai. Dua sungai yang mengapit, ada tanahnya. Itulah kerajaan Babel, itulah wilayah Mesopotamia. Nah, dikatakan di sana, sekalipun engkau menyeberang melalui air, melintasi sungai-sungai yang di daerah itu, sekalipun engkau di dalam pembuangan itu, engkau tidak akan dihanyutkan. Nah, berbicara api, tentu saudara ingat Sadrak, Mesak dan Abednego saat itu sedang berada di kerajaan Babel kan? Raja Nebukadnezar mengumumkan, "Oh, semua yang ada di wilayah kerajaan Babel, aku buat patung nih tinggi besar, sembahlah dia. Siapa yang nggak menyembah akan dimasukkan kemana? Ke dalam perapian dapur api yang menyala-nyala." Sadrak, Mesak dan Abednego, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau menyembah. Sebagai akibat apa yang terjadi pada mereka? Mereka pun ditangkap, lalu mereka dimasukkan ke dalam dapur api tersebut. Mereka pun mati hangus terbakar. Berarti kalau masih bilang connect tidak, berarti benar-benar baca Alkitab dan benar-benar konsentrasi saudara. Kalau saudara mereka hangus dan terbakar, saudara katakan amin. Nah, berarti saudara mulai ngantuk saudara. Api sama sekali tidak membakar mereka. Bahkan karena saking kesalnya Raja Nebukadnezar, kok nggak terbakar-bakar itu, masih ada orang berjalan-jalan dalam api. Panaskan berkali-kali lipat katanya. Sampai yang tukang manaskan apinya mati terbakar. Yang dibakar di dalam api, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak terbakar. Inilah saudara, inilah janji Tuhan. Amin. Ketika Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai. Amin. Sehingga air, sungai-sungai tidak akan menghanyutkan, bahkan api tidak akan menghanguskan, tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, tidak ada yang dapat menghentikan, mengalahkan kita. Amin. Katakan, Tuhan mengasihi saudara. Ingatkan sekali lagi, Tuhan tidak melibatkan saudara. Anda adalah milik Tuhan. Perkatakan saudara, kata-kata berkat ini, kata-kata yang membuat kita tidak akan takut terhadap masa depan. Hal yang sama ya, bagaimana tentang berbicara tentang penyertaan ya, karena kasih itulah yang disadari oleh seorang bocah laki-laki yang berasal dari suatu suku di Afrika. Jadi di Afrika ini saudara ada ritus. Ritusnya itu seorang anak dinyatakan dia itu sudah dewasa, sudah pria, harus melalui suatu ritus. Ritusnya itu apa? Si anak tersebut dibawa ke tengah hutan yang sangat lebat. Di tengah hutan yang sangat lebat itu dia akan diikat ke pohon. Diikat ke pohon, tidak dikasih senjata. Dia diam 1 malaman, diikat di pohon di tengah hutan yang lebat. Hutan lebat, di tengah hutan lebat, gelap pasti saudara ya, nggak ada nampak apa-apa. Nah, kalau dia berteriak ketakutan, maka dia gagal menjadi seorang pria yang dewasa. Jadi pergilah mereka ke tengah hutan, si bocah tersebut pun diikatkan ke kayu yang besar, di pohon yang besar. Sepanjang malam, melewati malam yang gelap, ketika mendengar bunyi kresek kresek kresek, hati si anak pun dipenuhi ketakutan. Kenapa? Jangan-jangan ini ada harimau. Begitu ada bunyi kresek kresek kresek, dia ketakutan. Yang keluar rupanya jangkrik saudara.
Ya. Begitu juga ya, ketika dengar lagi kresek, dia pikir itu harimau, dia mau berteriak. Ternyata bukan, saudara. Terus berlangsung sepanjang malam, anak ini tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia ketakutan. Karena dia ditinggalkan sendiri di tengah hutan, diikat di pohon. Nah, syaratnya kan itu. Nah, menjelang sampai mau akhirnya pagi, nampak matahari, udah mulai nampak fajar menyingsing gitu ya, udah mulai nampak. Oh, dia pun mulai merasa lega. Malam ini bisa terlewati. Mendadak, ketika dia sudah bernapas dengan lega, ternyata bunyi lagi di semak-semak, saudara. Kembali dia dipenuhi ketakutan. Karena apa? Dari semak-semak itu kayaknya semakin mau dekat sama dia. Dia udah siap-siap mau berteriak. Tetapi ternyata yang keluar dari semak-semak adalah ayahnya. Ayahnya ada di sana sepanjang malam menemani dia. Tanpa dia sadari, ayahnya membawa busur dan panah yang terhunus, yang siap-siap membunuh binatang buas yang mau datang memangsa anaknya. Kalaulah di sepanjang malam itu dia tahu kalau ayahnya ada menjaga dia, apakah dia akan ketakutan? Apakah dia tidak tidak bisa tidur semalaman? Tentu dia akan tidur nyenyak senyenyak-nyenyaknya karena dia tahu ayahnya ada di sana. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah juga pribadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seringkali kita yang merasa ditinggalkan sendirian. Amin. Sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak. Kita dipenuhi dengan ketakutan. Padahal kita lupa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ingatkan saudara kanan kiri saudara, ingat Tuhan menyertai Anda. Ingat Tuhan menyertai Anda. Tuhan menyertai Anda. Tuhan menyertai Anda karena Tuhan mengasihi Anda. Itulah yang Tuhan katakan tadi di dalam Yesaya pasal 43 ayat 3 sampai 4. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia serta Seba sebagai gantimu. Apa kata Tuhan kepada bangsa Yehuda yang sedang dalam pembuangan ini? Oleh karena apa? Engkau berharga dan mulia di mataku. Dan aku maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena Tuhan mengasihi Anda. Di tengah kehidupan bangsa Yehuda yang sedang dalam pembuangan itu, Tuhan katakan firman ini. Jangan takut di ayat yang pertama. Yang kemudian di ayat 4, oleh karena engkau berharga. Anda berharga? Anda berharga? Jadi kalau orang bilang Anda tidak berharga, lingkungan Anda atau teman atau siapapun bilang Anda tidak berharga, orang tersebut salah. Karena Anda berharga. Amin. Anda berharga. Wow, Anda dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam kasihnya itu, Tuhan tidak melupakan umatnya. Amin. Tuhan menyertai umatnya. Dan yang ketiga, jangan takut. Tuhan tidak melupakan kita, jangan takut, Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, jangan takut, Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan punya rencana dalam hidupmu bro. Tuhan punya rencana dalam hidupmu sis ya. Katakan ya, amin. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Tuhan tidak melupakan Anda, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan juga punya rencana bagi setiap kita. Tentu rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Rencana yang dikatakan di dalam Yeremia ya, pasal 29 ayat 11, rencana yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, MDC. Amin. Masa depan cerah. Tapi jangan MDC mendadak cepat. Nah, semua buru-buru jangan saudara ya. MDC masa depan cerah. Oh. Ya, masa depan cerah. Itu yang Tuhan janjikan.
Sehingga kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, maka masa depan, hari depan yang indah sedang menanti di hadapan kita. Hal ini yang Tuhan Yesus Allah sampaikan di dalam Yesaya pasal yang 43 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan berfirman gini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat yang ketujuh, kita mau baca dengan suara keras dan nyaring. 1, 2, 3 ya. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuucapkan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Amin. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan kepada bangsa yang sedang terpencar oleh karena mereka dihancurkan negerinya, terpencar ke sana kemari. Tuhan janjikan akan terjadi pemulihan. Tidak akan selamanya mereka dibiarkan terpecah belah, tercecer kemana-mana. Tuhan menjanjikan pemulihan. Dan ini berbicara tentang rencana Tuhan bagi kehidupan umatnya di masa yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini kita bisa melihat kenapa Tuhan bilang jangan takut. Karena di sini Tuhan punya rencana. Amin. Katakan kanan kiri saudara, jangan takut, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ya Tuhan punya rencana. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di dalam penyertaannya itu Tuhan memiliki rencana. Dan di dalam penyertaannya itu, di dalam rencananya yang indah itu, Tuhan membentuk kehidupan seseorang. Amin. Di dalam penyertaannya itu, di dalam rencananya itu, Tuhan dikatakan membentuk kehidupan. Amin. Membentuk kehidupan, ya. Perhatikan di sini di ayat yang ke-7 tadi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang apa di sana dikatakan? Ku bentuk. Ku bentuk dan juga ku jadikan. Perhatikan saudara. Di dalam yang namanya rencana Tuhan itu ada penyertaan Tuhan. Di sana juga ada pembentukan dari Tuhan. Amin. Ada apa saudara? Pembentukan. Dalam yang namanya rencana yang indah itu ada pembentukan dari Tuhan. Nah berbicara pembentukan terkandung pengertian tentang adanya apa? Proses. Nah ini kalau berbicara namanya pembentukan ada satu proses. Proses pembentukan tentu supaya agar saudara menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Kan begitu saudara? Kalau Tuhan ingin membentuk saudara, karena Tuhan ingin menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Nah, selanjutnya proses pembentukan yang ada kalanya tidak terasa. Nah ini dia saudara. Ya kan? Kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan. Tetapi supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita harus mau dibentuk. Ya kan saudara? Amin. Tentu kalau mau dibentuk, ada namanya proses. Yang proses yang kadang tidak nyaman. Betul atau betul sih? Benar atau benar sih? Mau hidup dalam rencana Tuhan? Mau dibentuk Tuhan? Mau diproses Tuhan? Sekalipun tidak nyaman? Kok semakin kecil saudara-saudaranya? Sekalipun tidak nyaman? Sekalipun tidak nyaman? Amin. Ya saudara, berarti saudara sudah makin siap dibentuk. Namun melalui semua itu Tuhan membawa saudara ke masa depan yang indah yang ia rancangkan. Ini seperti contohnya nih saudara. Seperti tanah liat di tangan tukang atau seorang penjunan.
Perhatikan ini. Tanah liat itu tanah yang kotor, tanah yang tidak bernilai. Betul? Betul tidak saudara? Tanah liat itu adalah tanah yang kotor, tanah yang tidak bernilai. Tetapi ketika ia dibersihkan oleh seorang penjunan, ketika ia dilembutkan oleh seorang penjunan, dan ketika dibentuk oleh seorang tukang periuk, tukang penjunan ini dibentuk sedemikian rupa, lalu kemudian setelah dibentuk, dia akan diapain saudara? Di apa saudara? Dibakar saudara dulu. Tetapi perhatikan ini. Dulu dia tanah kotor, tanah yang tidak bernilai. Tetapi di tangan seorang tukang periuk, di tangan seorang penjunan dibentuk, dilembutkan, dibakar menjadi sebuah pas bunga. Pas bunga ditaruhnya pasti di tempat yang bagus. Amin. Amin saudara. Perhatikan ini. Tanah yang kotor, tanah yang tidak bernilai, di tangan seorang penjunan menjadi pas bunga yang bernilai, yang taruhnya di tempat yang pas, di tempat yang terhormat. Amin saudara. Ya itu hidup saudara. Itulah hidup saudara. Anda tanah yang kotor, tanah yang tidak bernilai, tetapi oleh Tuhan saudara dibentuk, saudara dibakar. Tentu namanya dibakar sakit nggak? Sakit saudara. Tapi kalau Anda melewati setiap prosesnya itu, Anda menjadi pas bunga yang bernilai, yang berharga. Seringkali orang berhenti di prosesnya. Tuhan aku mau jadi begini. Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang bentuk engkau. Tetapi di tengah proses itu karena tadi ada terjadi pembakaran kan. Ada pembakaran. Nah, di tengah pembakaran itu banyaklah orang kolaps, jatuh, gagal, tidak mau lanjut. Sehingga rencana Tuhan yang indah tadi, menaruh dia di tempat yang terhormat, menaruh dia di tempat barang yang berharga, hilang. Amin. Amin. Anda siapa? Tanah liat di tangan seorang penjunan. Siapa penjunan Anda? Ya, serahkan diri Anda. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Apa yang Tuhan rencanakan, tuh saudara ikuti saja. Ikuti saja proses tersebut, proses pembentukan tersebut. Walaupun tidaknya, saya waktu merenungkan ini, iya ya Tuhan, luar biasa sekali. Saya yang tanah yang kotor, tanah yang tidak bernilai, tanah yang tidak berharga. Di tangan-Mu Tuhan. Menjadi sesuatu yang berharga, amin. Menjadi sesuatu yang bernilai. Menjadi sesuatu yang terhormat, amin. Itu prinsip yang sama saudara harus ada. Oleh karenanya saudara jangan takut. Jangan takut. Tuhan tidak pernah melupakan saudara, jangan takut. Tuhan mengasihi saudara. Jangan takut, Tuhan mempunyai rencana. Sekalipun di dalam rencananya itu ada pembentukan, ada proses yang tidak menyenangkan, percayalah di ujung perjalanan nanti pasti sesuatu yang indah akan terjadi. Amin. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel kemudian. Kalau kita baca kitab Ezra Nehemia, mereka pada akhirnya kembali pulang ke tanah negeri asal mereka. Amin. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan kan mau bentuk umatnya ini. Umat yang keras kepala ini. Umat yang bebal ini. Makanya saudara, kalau dibentuk Tuhan itu jangan bebal saudara. Amin. Jangan keras kepala, amin. Jangan tegar tengkuk, amin. Kalau dibentuk Tuhan ikut saja. Jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk, jangan, ikut saja. Bangsa Israel berulang kali seperti yang dikhotbahkan. Tahu nggak saudara, perjalanan dari Mesir ke negeri Kanaan itu, kalau jalannya normal berapa hari? Berapa hari saudara? 3 bulan nggak nyampe sampai saudara dengan berjalan kaki. Bangsa Israel berputar-putar di padang gurun berapa puluh tahun saudara. Kenapa? Karena mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk. Jadi Tuhan mau bentuk mereka.
makin panjanglah prosesnya kan gitu. Karena mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk, mereka bebal, makin lamalah perjalanannya, makin lamalah mereka tiba kepada rencana Tuhan yang indah itu. Mutar-mutar, bayangkan saudara, kalau saudara buka Google Map ya, di sini Mesir, sini negeri Kanaan, anggap, bisanya gini perjalanannya. Ini enggak saudara ke sini lagi saudara, ke sini lagi saudara, ke sini lagi saudara, ya Tuhan nih. Mau proses panjang atau cepat? Mau berlama-lama atau cepat? Jangan keras. Amin. Ya. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Ya, sebentar lagi tahun 2024 ya. Menatap tahun 2024, saudara tidak perlu takut. Sekalipun mungkin nanti 2025 mohon maaf ya. 2025 nanti jangan takut. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan punya rencana masa depan yang indah bagi saudara. Amin. Katakan sekali lagi kanan kiri saudara. Jangan takut. Tuhan tidak melupakan engkau. Jangan takut. Tuhan mengasihi engkau. Jangan takut. Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Di penghujung tahun 2024, di minggu terakhir ini, kami mendengar pesan Tuhan. Supaya kami tidak takut, jangan takut. Karena kami percaya Tuhan tidak akan melupakan kami. Sekalipun mungkin kami yang melupakan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami adalah milik-Mu. Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Tuhan, Engkau menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan di dalam penyertaan Tuhan itu, di dalam kasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Yang seringkali Tuhan, kaminya yang tidak mengerti oleh karena keterbatasan hikmat dan pemikiran akal kami. Seringkali kami tidak mengerti, seringkali kami melupakan Tuhan, seringkali kami meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa di dalam yang namanya penyertaan Tuhan, guna meraih masa depan yang indah, ada satu pembentukan. Di dalam pembentukan itu ada satu proses yang harus kami jalani. Proses yang kadang-kadang tidak mudah, proses yang kadang-kadang tidak menyenangkan, proses yang kadang-kadang mendukakan hati kami, proses yang kadang-kadang membuat hati kami berbeban berat. Tapi biarlah Tuhan mendengar firman Tuhan ini, nantinya di tengah proses apapun yang kami hadapi, kami tidak menyerah ya Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena kami percaya proses Tuhan itu mendatangkan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya di setiap proses yang kami lalui, Tuhan ingin bawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami mau belajar Tuhan percaya bahwa setiap proses yang dihadapi, Tuhan mau bawa kami dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Karena kami percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang boleh kami dengar di penghujung tahun ini. Kami mau menjalani hari-hari yang datang, menyongsong tahun 2025 dengan penuh kekuatan yang daripada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.